Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, renungan pagi ini diberi judul Menghadapi Para Pendosa. Saya mengambilnya dari pernyataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Markus pasal 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, apa yang salah dari menjaga jarak dengan orang berdosa? Orang yang lemah iman, tidak mau mencobai Tuhan, memang sebaiknya menjaga pergaulannya. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, kita punya risiko sewaktu salah bergaul. Kita menjadi punya kebiasaan buruk, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu jadi hilang. Nah, tradisi Yahudi, saudara, menjaga jarak dengan orang berdosa. Sebab ratusan tahun sebelumnya, nenek moyang mereka berhubungan baik dengan bangsa-bangsa lain, para pendosa, dan berakhir dengan pembuangan. Wah, itu sangat traumatik ya. Jadi hubungan dengan pendosa harus dijauhi. Dan tradisi itu bukan hanya ikut perintah Taurat, tapi lebih jauh lagi. Semua orang berdosa, sekalipun mereka bangsa Yahudi, dijauhi. Pemungut cukai termasuk dalam kelompok yang wajib dijauhi, karena mereka umumnya penindas, pemeras, bahkan memfitnah bangsanya sendiri. Jadi kalau seorang rabi Yahudi seperti Tuhan Yesus yang belajar Taurat dengan benar, pasti tahu kalau makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu artinya menjalin keakraban dengan para pendosa. Apalagi dalam budaya Yahudi, mengundang makan seseorang dalam perjamuan itu menunjukkan tingkat kekerabatan mereka, ya, kedekatan. Orang yang diundang pasti mereka anggap kerabat, keluarga, berbeda dengan yang tidak diundang. Bahkan dalam budaya Ibrani, kalau mundur lagi, perjamuan juga menyimbolkan persekutuan di hadapan Allah. Lalu mengapa Tuhan Yesus malah menjalin persekutuan dengan para pendosa itu? Pertanyaan di awal kita. Sebab Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyatakan kasih Allah kepada semua orang, terutama orang yang mengaku bersalah dan mau bertobat. Tuhan Yesus memberi contoh membuka diri kepada komunitas penerima keselamatan, seperti kepada Matius dan juga orang berdosa lain seperti kita. Nah, itu sebabnya kita juga diarahkan untuk membuka diri kepada pendosa yang lain. Bukan supaya kita mengabaikan dosa mereka, melupakan begitu saja, tapi supaya mereka bisa bertemu Allah secara pribadi. Mengaku dosa itu kepada Allah, bukan kepada kita ya. Tinggal kita sekarang, apakah kita siap untuk dipakai Tuhan sebagai duta-duta Injil. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu kan bebas. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Saudara, seringkali kita menolak para pendosa tanpa ingat kalau kita sendiri adalah pendosa yang memerlukan anugerah Allah Bapa. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami semua, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Tapi Tuhan, kiranya Engkau melihat juga bahwa masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan anugerah-Mu kepada mereka. Dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi duta-duta Injil-Mu, menjelaskan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.